Tidak ada rencana saya ditikahkan dengan istri saya, nggak ada rencana. Itu murni kebesaran Allah. Bahkan memilih mertua pun udah satu paket sebenarnya. Seperti itu ya. Udah pakai tengkap lah Iya, itu. iya, iya. Gitu. Arihlatul gaib. Tapi ada pepatah mengatakan at-turuku ila jauh ka'adadi anfasil halqi. Jalan menuju jodoh sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Ada yang piknik nggak sengaja ketemu di tempat piknik. Ada yang ketemu di tempat pengajian. Bahkan ada yang sama-sama nonton Persib. Saya pernah menikahkan kok. Dari sana biru, sini biru, semua Persib semua. Ternyata ketemunya di waktu acara nonton Persib. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang Bapak Latis luar biasa. Tadi malam telepon, doakan Ustaz sedang khusus lah di Madura supaya menang. Allahu Akbar. Ada juga yang ketabrak motor ya. Latihan motor, ketabrak mobil, marah, berantem, ujungnya jadi suaminya. Itulah gaib ya. Bahkan anaknya Ustaz Syarif, adik saya Irfan namanya, itu ketabrak di Pahlawan dengan orang Subang, akhirnya jadi istrinya. Makanya kalau nabrak jangan terlalu marah lah. Jodoh itu luar biasa ya. Jadi at-turuqu ila zauj ka'adadi anfasil halqi. Jalan menuju jodoh sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Dan ketemu waktu umroh gitu ya. Sewaktu haji atau umroh 3-4 orang lah yang dapat jodoh di sana ya. Ketemu satu hotel, ada yang di rumah sakit, ibunya sakit, ya tunggu ibunya giliran. Yang sebelah ternyata ibunya juga sakit, yang dua anaknya. Akhirnya jadi istrinya juga. Ya. Inilah arihlatul gaib, perjalanan yang gaib. Bahkan ada jamaah saya anaknya ke Belanda, sudah S2 belum dapat jodoh, pulang ke Bandung, naik bawa mobil, mogok di Setiabudi, akhirnya naik angkot stasiun Lembang ya. Jodohnya di atas angkot. Ya. Itu makanya betul-betul gaib itu. Nah, jangan lupa ada target nikah itu, yaitu qurrata ayun, bahagia lahir batin. Kalau kata teman saya katanya, Ji hati-hati rumah tangga itu ada yang menyelam, ada yang tenggelam. Oh. Nah, kalau dia tenggelam, pasti celaka. Karena tenggelam itu pasti ujungnya itu tidak menikmati, bahkan menakutkan ya, tenggelam itu. Karena tenggelam di laut, tenggelam di situ, tenggelam di sawah dan yang lainnya. Tapi kalau menyelam, dia menikmati indahnya dasar laut. Nah, rumah tangga itu harus menyelam, bukan tenggelam. Dia menikmati kekurangan istri, menikmati kekurangan suami, menikmati nakahnya anak, ya, menikmati tiap anak berbeda, menikmati mertua, menikmati juga adik ipar, kakak ipar. Bertemu dua keluarga besar, karena dia menyelam, dia menikmati apa yang terjadi di rumah tangga itu. Nah, kalau tenggelam itu malah sengsara, pasea terus. Kenapa? Karena tenggelam. Nah, karena itu kita harus niat menyelam, menikmati fenomena rumah tangga. Makanya disebutkan bahwa rumah tangga itu adalah universitas kehidupan katanya. Yang namanya universitas pasti kumpul tiap orang di tiap daerah ya. Nah, rumah tangga banyak tangganya, tangga sakit, tangga sehat. Tapi kalau ingin mendapatkan bahagia, kuncinya minimal nih. 5 lah minimal. 1, kecilkan ego. Nah, 2 ego ini kalau bersatu, masing-masing mempertahankan ego, pasti nggak akan ketemu. Karena hadis mengatakan, fa inna syaitona ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois katanya. Nah, jadi kalau suami egois, atau sebaliknya, istri egois, itu hati-hati setan. Kalau suami egois, istri egois sama. Setan dengan setan. Pasti mau akur. Pasti ya terus. Makanya kecilkan ego. Makin kecil ego seorang, makin dekat dengan Allah. Suami kecil egonya, istri kecil egonya, maka rahmat Allah mengalir. Jadi dalam Al-Quran, wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ciptakan takwa dan kasih sayang. Pasti rumah tanggamu dijaga oleh Allah. Jadi takwa kepada Allah, kasih sayang horizontal. Nah, makanya hati-hati dengan egois ya. Mungkin egois kesukuan, egois ormas, egois keturunan. Ada istilah dinasti, ada istilah darah biru itu ya. Sehingga dia merasa paling kaya, istri rendah atau sebaliknya, akhirnya tidak akur. Kenapa? Ego. Hati-hati, setan itu tidak identik dengan minuman keras, perzinahan, perjudian, tapi hidup egois. Itu bagian dari kawan-kawan setan. Hidup egois itu bisa juga
ngerasa paling benar juga bisa Ya, aja. merasa paling benar. Apalagi background pendidikan yang lain-lain juga itu juga jadi intonasi suara juga bisa jadi Bisa. jadi agak beda tadi. Gimana? Jadi jadi kalau egois itu mengedepankan anak ya dalam Quran itu, saya. Dan iblis itu sama, mengedepankan saya. Kenapa nggak mau sujud? Ana khairu minhu. Saya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Tidak mungkin. Udah anak, saya, kumaha saya, nah, hati-hati. Dan orang yang egois itu biasanya kalau di suami egois, dia melucu ya. Walaupun nggak lucu, istri wajib ketawa. Tapi giliran istri melucu, dia tahan ketawa. Saking egonya gitu ya. Dan dia nggak mau lebih tinggi, lebih rendah suaranya. Coba kalau lihat bicara aja. Kenapa orang yang marah karena egois? Keras suaranya. Menunjukkan hatinya sedang jauh. Walaupun jauh ada di luar kota atau luar daerah atau luar negara, tapi kenapa nyambung kalau ngobrol itu? Karena hatinya bersatu. Ini dalam Al-Quran itu gini, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Jangan seperti orang yang bersatu tidurnya, bersatu makannya, mungkin bersatu undangannya, bersatu healingnya, piknik. Wa qulubuhum shatta, tapi hatinya tidak bersatu. Nah kalau sudah hatinya tidak bersatu, awalnya egois, itu minimal awet derajat, maksimalnya cerai. Saya kemarin ketemu dengan orang, Kang ada di sini, ya, 2 bulan Kang. Kenapa saya bilang di sini? Mana sih Ece? Pisah sementara. Gimana jauh dari istri? Sengsara Pak. Telepon sama istrinya. Sama juga sengsara. Udah, ya saya panggil ke rumah kan. Ya, rumah hanya janjian di kantor. Saya bilang hati-hati, jangan egois. Kalau suami lagi bicara, diem, bagus, perhatikan. Kalau istri yang bicara, suami diem. Karena ternyata salah satu ciri egois itu. Nggak mau dengar istri, nggak mau dengar suami. Kalau sudah nggak mau dengar masing-masing, itu pasti egois. Dan itu rumah tangga setan. Nauzubillah, subhanallah. Gitu Pak. Baik, tadi kan salah satu tuh ada egois, pasti ada part lagi aja nanti kita akan coba. Pemirsa di rumah luar biasa ini. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Mangga silakan. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jatidiri Pasundan di jam berikut. Abdi teh bener jaipong engkau Kasuan-suan durian dipaksa megar. Baik, pemirsa Bandung TV, banyak sekali permasalahan rumah tangga yang bisa dari ekonomi, bisa dari keegoisan, atau bisa juga dari memang kultur yang memang senang berantem, senang berdebat, senang nangkrang kalau kata bahasa ini tadi. Dan itu masing-masing pihak memang tidak mudah semuanya, apalagi di tengah kondisi sekarang yang semuanya serba skripit atau semuanya serba dukdek katanya tadi. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terus menurunkan ego, terus menurunkan bukan hawa nafsu lah, terus menurunkan emosi ya, karena ini juga di tengah sekarang ini luar biasa.
Di jalan kita kan aja, di jalan-jalan kita juga ini sedikit aja klakson agak kenceng, baga ini sedikit langsung pada ngamuk semua gitu Iya, tadi. iya. Luar biasa. Tadi kan baru satu tadi ya, minimal selain ego kita kasih ini lagi tadi ada 4 lagi. Iya. Jadi ego ini sampai macam-macam Pak sih. Dari ego keturunan, ego daerah, ego kesukuan, ego kedaerahan, dan yang lainnya lah. Juga orang tuh baik, tapi kalau merasa paling baik itu ego. Jadi baik orang itu, tapi kalau merasa paling baik, istri merasa paling baik, suami merasa itu egois. Makanya dalam Islam itu apa ya? Nabi SAW tuh kenapa nyuci sendiri, jahit pakaian sendiri, kenapa sering bantu istri? Itu mengecilkan ego sebetulnya. Itu tuh bagian dari ngaji rasa sebenarnya. Ya, betul. Apa mengecilkan ego juga. Oh ternyata nyai sendiri juga bisa sesusah Betul. ini selama ini juga. Saya selama ini masih cuci sendiri ya. Kalau jam 2:30 udah bangun, ya pasti nyuci lah. Wah keren. Nyuci. Saya bagi tugas karena kalau cucinya banyak, isi yang jemur. Itu bagi tugas itu. Karena katanya kalau ada 3 amal saleh yang kadang-kadang dilupakan oleh para suami. 1, bantu masak. Ini bantu masak di dapur gitu ya. Ngepel segala macam. 2, ngantar belanja. Kalau suami ngantar belanja istri katanya ketampanannya naik 50%. Wah itu kayaknya yang nomor 2 itu agak-agak itu juga butuh ini skill khusus kayaknya ya. Minimal buat nunggunya aja. Wah Luar biasa itu. nggak mudah. Saya suka senang ya kalau lihat di gazebo, lihat suami istri milihin ini, isinya bawa ini. Itu atau di mall ya lihat di salah satu mall lagi isinya ngantar, sering dorong. Itu luar biasa. Nah, ketiga, amal soleh yang menghormati keluarga istri atau suami. Jadi selama suami menghormati keluarga istri atau sebaliknya, pastilah rumah tangga itu bahagia. Itu 1. Kedua, kalau kita ingin bahagia, nah ini menahan amarah. Karena 2 pribadi ya bersatu dalam satu rumah, Pak. Pribadinya berbeda, mungkin pendidikannya berbeda. Apalagi umurnya kadang-kadang. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut dengan jalul ailil wusta ya. Generasi tengah-tengah. Cari istri, jangan terlalu muda. Jangan terlalu tua juga. Ya. Bahkan juga jangan terlalu cantik. Ya, ya. Itu juga menjadi agak ini tadi ya, terlalu cantik juga biasanya itu Riuh, Pak. nggak akan lama biasanya. Kalau terlalu cantik, jangan dikira tenang, istri cantik itu. Wah, Ya masya Allah. yang cantik aja merepotkan, apalagi yang jelek. Apalagi yang jelek. Allah Akbar. Jadi terlalu tua, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek, jangan terlalu hitam. Makanya ada yang disebutkan kufu. Nah, karena sumber pertengkaran itu apabila ada terlalu tua, terlalu muda. Makanya waktu ada yang menikah kan, dia cerita, ini suami yang kedua katanya. Terus gimana teh, ada apa ke sini? Ini perbedaan usia cukup jauh Ustaz katanya. Saya 25 tahun bedanya. Mana sih Bapak sekarang? Saya ngobrol, cari apa? Kalau niat ibadah pasti tenang. Kalau niat dapat harta, si Bapak udah nggak punya harta. Lihat nafkah batin juga sama, pasti ada kesenjangan terlalu jauh. Satu-satunya cara adalah harus niat ibadah. Kalau niat ibadah tuh hilang semua. Udah kalau niat ibadah, nggak lihat tua, nggak lihat muda. Tapi dalam Islam mesti kufu. Kufu itu seimbang. Karena sumber pertengkaran itu salah satunya karena perbedaan usia. Salah satunya gitu ya. Nah, hadis ini, man kafa godobahu kafalu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Jadi satu rumah tangga bila sama-sama pemarah, maka azab itu akan turun. Makanya Nabi mengatakan tahan amarah. Tahan amarah. Innal ghadaba minasyaiton. Amarah itu sebagian besar dari setan. Makanya kalau suami pemarah, ibu-ibu harus jadi apa ya? Kalau marah, diam. Karena diam itu senjata tanpa peluru. Diam itu as-samtul islah. Diam itu damai. Asam itu jainul alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Jadi kalau suami marah, diam. Begitu sebaliknya. Karena kalau bicara atau melawan, tambah marah, itu setan senang. Sampai Nabi mengatakan, hati-hati, rumah tangga itu tidak bisa bahagia, karena salah satunya pemarah. Apalagi marahnya murang-maring, kata orang Sunda ya. Saya waktu ada yang datang ke rumah, saya mau nikah. Bapak berapa? 80.
calon istri 40. Berarti perbedaannya 40 ya. Gini teh saya bilang, tolong pertimbangkan. Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Wal anjalatu minasyaitan. Memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa itu datang dari setan. Kenali dulu lah karakternya gimana. Apalagi dia udah cerai, saya bilang gitu. Cara tanya. Kalau perlu dengan mantannya ketemu. Sekaligus kan nitipkan anak di situ ya. Ada apa kekurangannya, apa kelebihannya. Yang 3 ini mantannya dia hubungi kebetulan. Ini. Saya nggak senang katanya karena ringan tangan. Kalau udah marah tuh wah perabot apa, handphone semua dibanting. Satu. Dari istri kedua apa? Saya cerai karena suami kikir. Jadi sudah 2 pribadi kan dari situ. Yang ketiga, dia tidak hormat sama keluarga saya katanya. Waduh. Itu udah pakai. Tiga-tiganya juga sebenarnya juga emang fatal sebenarnya tadi ya. Fatal ya tiga-tiganya. Nah, teteh udah dapat informasi kan? Saya bilang, terus gimana? Sampaikan ke si bapak. Apa yang terjadi masa lalu jangan diulangi. Karena la yudagul mukmin min juhri maratain. Tidak pantas seorang mukmin itu jatuh ke lubang 2 kali. Karena istri itu satu saat apa ya? Bukan tidak mau dikasih uang, dikasih makan. Karena istri satu saat butuh belayan. Satu saat istri itu butuh kasih sayang. Pernah ada yang datang ke rumah ya, mau cerai Ustaz. Saya masih ingat hari Rabu, pakai berukat ya, karena ada saat sekolah SMK di Bandung itu kalau Rabu pakai berukat, ya, baju sebenarnya. Gitu. Kunaon gini-gini cerai saya bilang itu. Alasannya apa? Suaminya saya bilang, rezeki dikasih Pak, mobil dikasih, rumah bahkan dikasih atas nama saya. Sembrono terus kurang apa? Gak pernah mandi, tidak pernah mandi. Jadi ternyata, aduh kalau sudah bukan, walaupun maaf tidak semua pelukis begitu ya. Kalau sudah ngelukis Pak, 3 hari 4 hari nggak mandi. Ya, akhirnya saya kan jijik lah katanya. Jadi ada bahagia istri itu dari saat istri Asuna itu berseka ya. Dan akhirnya berantem mulai suruh mari. Berantem. Ini. Dan pernah ada yang tidak mandi berapa tahun ya, mandi malah meninggal. Dan itu ternyata ada yang disebut bunyadin an-nazofah. Agama itu dibangun dengan dasar kebersihan. Nah, dengan dasar kebersihan. Kalau umpamanya dia senang nggak senang bau ya mandi. 3 kali 4 kali, bahkan Nabi mengatakan bila air ada aku anjurkan mandi itu setiap mau sholat. Karena bukan semata-mata menghadap kepada Allah, tapi horizontal dengan istri. Makanya Nabi ketika ditanya, Siti Aisyah ditanya, gimana Nabi? Gimana Muhammad? Semua indah-indah. Mau tidur, gosok gigi, mau tidur minyak wangi. Sampai demi membahagiakan istri, kalau mau tidur, libas sudah. Memakai pakaian yang merangsang istri atau suami. Itu bagian dari ajaran Islam. Seperti itu. Jadi rumah tangga itu menciptakan surga. Menjadi surga barau kan. Saya gitu mau cerai. Teh betul Ustaz. Bukan uang. Rumah dikasih. Uang dikasih full gajinya. Ya kalau sudah di BUMN pasti besar lah gajinya full. Ini kalau misalkan gini tadi, ini kan ada pengalaman juga tadi dari orang. Pengalaman yang kan biasanya identik perempuan itu selalu inginnya tuh nyari yang pria yang kaya gitu tadi, yang sudah jadi, yang sudah kaya, yang tinggal ini aja kan. Nah, tetapi juga banyak kenyataan setelah menikahi pria kaya yang lain-lain, justru malah banyak sakit hatinya gitu. Ya. Anehnya gitu. Tetapi kalau mencari laki-laki yang benar, terlepas dari awalnya miskin, susah yang lain-lain, tetapi dia kerja keras yang lain, biasanya malah bisa bertahan dalam jabatan. Ada pengalaman yang gimana? Makanya betul, siapa yang nikah kalau melihat harta, dia haram nikah. Ya Allah. Nanti jatuh pada istidraj. Nah, harta akan hilang. Makanya ada istri yang ketika punya kedudukan nikah, pensiun cerai ada. Gitu ya. Siapa nikah melihat tampan, satu saat tampan akan hilang. Jadi kalau sekarang cerai, kemungkinan salah niat. Makanya di sini, niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu jauh lebih baik dari amalnya. Makanya niat itu penting. Niat itu penting. Kalau sudah, ya Allah, kalau dia melihat saya karena kaya, jangan dekatkan dia dengan saya. Karena pasti ketika miskin kita ditendang. Ya Allah, kalau dia melihat saya karena tampan, jauhkan dia dari saya.
Tapi kalau niat ibadah, istri mendorong ke surga, suami narik ke surga, itu yang berujung pada mawaddah warahmah. Mawaddah itu nafkah jasmani, rohmah nafkah rohani. Makanya orang-orang yang berjuang dari nol, itu kekamiannya akan kuat. Kekamiannya. Karena kan suami istri itu begini Pak, jadi tambah kokoh kan, tambah kuat. Jadi persoalan istri, persoalan suami, persoalan istri. Kalau ada kesenjangan, nah ini. Mungkin karena kekayaan pihak lakinya, itu pasti ujungnya itu egonya lebih tinggi. Luar biasa. Dan itu hati-hati. Terlalu banyak wanita yang sengsara. Saya pernah masuk satu rumah yang ke bawah 4 lantai, ke atas 4, jadi 8. Bukan hotel ya? Bukan hotel. 3 lantai ya. Saya wudhu nggak bisa pulang. Nyasap karena itu luas. Tapi ternyata pas ketemu ngobrol menderita. Makanya betul dalam Islam tuh kalau bahagia sumbernya harta, harusnya yang berharta tidak cerai ya. Gitu ya. Tapi ada yang sangat penting, mawaddah harus diiringi dengan rohmah. Mawaddah itu nafkah jasmani, rohmah nafkah rohani. Itu penting gitu ya. Ada hissiyah, ada maknawiyah. Hissiyah itu materi, maknawiyah itu nafkah batin. Nah, kebayang itu, walaupun kaya, kasep, tapi cadu mani. Ngomong guys goreng Terlihat sepele gitu Iya. tadi ya, terlihat sepele tapi memang luar biasa Masya Allah ya bagi ya terutama bagi kaum hawa gitu ya. Kalau yang bau-bau dikit tuh mood itu mungkin udah jadi agak ini aja tadinya udah jadi malas. Yang kita aja yang laki-laki kalau kita lagi sholat berjamaah ngelihat ini kita juga Iya. sudah agak jadi ke bawah ininya tadi. Soalnya nikah juga pengungkapan keaslian seseorang ya. Jadi kalau ingin tahu aslinya si istri ya nikah, tahu aslinya. Istri tahu saya setelah nikah. Mungkin waktu pacaran hanya 30% lah itu. Sisanya setelah nikah. Makanya disebutnya gini, satu-satunya pahala yang disebut nispuddin, separuh dari agama itu nikah. Ya. Lebih dari haji itu. An-nikahu nispuddin. Nikah itu separuh dari agama. Jadi siapa yang sudah nikah dia 50% agama sudah diamalkan. Karena tadi mungkin perjalanannya panjang tadi, ya, ibadahnya panjang dan juga selain dan muamalahnya juga Iya. pihak dari keluarga istri, dari pihak keluarga suami, ada saudara-saudaranya. Ya harus nikah ke semuanya gitu tadi. Semuanya. Jangan masalah. Nikah itu kami, Iya. bukan saya. Kami. Makanya sebelum nikah ada ta'aruf. Mengenal sampai detil siapa orang mana, anak siapa. Karena jangan tergiur dengan rumput yang hijau tumbuh di tempat yang kotor. Itu penting itu. Rumput yang hijau di tempat yang kotor, Masya Allah, Allahu Akbar, ya. Walaupun ada garis pantura ya. Jadi, hitam duniamu tapi katanya surga untukku katanya. Ya, walaupun maaf ya tidak semua yang dulunya jelek itu jelek seterusnya tidak ya. Jadi ada kesempatan untuk tobat. Makanya penting melibatkan Allah sebelum nikah itu. Apa yang disebutkan istikharah gitu, Pak. Iya sih. Baik, luar biasa pemirsa di rumah ya. Nanti kita akan bahas ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen banyak sekali, banyak banget. Mudah-mudahan kita waktunya sampai. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Yang Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jatidiri Pasundan di jam berikut. Budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandala Wangi setiap Senin pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Abdi teh menari jaipong engkau Kasuat-suat durian dipaksa megat. emut-emut abang sambil dirama udah gelisah.
Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan mulai coba bahas ya satu persatu. Banyak banget ini pertanyaan dari netizen yang luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita akan mulai di 497. Pak Ustadz, ini gimana nih menghadapi ketidakcocokan suami istri, karena luar biasa ya. Kalau tidak ngobrol kayak ngerasain itu, tapi kalau udah ngobrol malah jadi pasangan. Nah, ini gimana? Apa ya? Allahu Akbar. Dua pribadi yang berbeda. Ya, satu yang bekal adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabar yang pahalanya tanpa batas. Nah, 1 dari 12 sabar as-sabru inda nikah. Sabar di rumah tangga. Nah, ada 7, salah satunya as-sabru inda zaujah, sabar menghadapi kekurangan pasangan. Nah ini tadi ya, kan banyak orang terutama di zaman sekarang ini ingin mencari yang semuanya serba sempurna gitu. Dari mulai awal, dari mulai proses kalau misalkan mau nikah tuh taarufnya mesti gimana, preweddingnya mesti gimana, belum nanti ada video syutingnya, udah beres syutingnya, harus ada rumah, harus ada yang lain-lain, bla 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 bla. Coba tadi gimana? Jadi gini, saya paling takut ya, kalau saya insya Allah kalau udah bakal kata Ustadz, sabar ya, sabar. Karena punya istri itu, aduh katanya, terbuat dari tulang yang bengkok katanya. Sekaligus kan patah. Kalau biarkan bengkok terus. Dan tugas suami adalah qawwamuna 'alan nisa. Meluruskan dengan proses yang panjang. Meluruskan dengan proses yang panjang. Nah ini artinya memang juga ya tidak serta-merta kayak makan cabai langsung pedas gitu Pedas, tadi ya. iya. Proses yang Proses panjang yang tadi ya. panjang. Kayak bikin pedang kayak lama. Lama banget. Allah. Yang terbuat dari tulang yang bengkok. Kalau biarkan bengkok, makanya butuh proses yang panjang. Bisa dengan ibadah, dengan kekuatan doa. Nah, karena itu, ketika mau nikah, saya khawatir dia tidak menerima kekurangan saya. Kalau saya udah bisa menerima lah, karena cukup lama kan, taarufnya 4 tahun gitu tuh. Walaupun sudah 4 tahun ta'aruf, ada aja pegeduk gitu ya. Ya. Makanya kalau iman tuh dibagi 2, nah, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Nah, suami yang baik adalah yang sabar menghadapi kekurangan istrinya. Saya lupa ya hadis siapa itu, siapa yang sabar menghadapi pasangannya, 1 kali sabar sama dengan 5 malam sholat tahajud. Jadi, Oh, roti dong. Luar biasa, ini tabungan kita banyak banget. Iya. Allah Akbar. jadi kalau tahajud jarang, duha jarang, sabar menghadapi istri. Allah Akbar. Istri sabar menghadapi suami. Ya apalagi di usia tua ya. Ada orang yang jadi Senin sampai Jumat tuh di Jakarta. Sabtu pulang ke Bandung kan. Suatu saat pas MPP kalau nggak salah menjelang pensiun kan di rumah. Aduh kiamat Ustaz. Ayah suami di rumah sana. Jadi kiamat katanya. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Waduh saya baru tahu katanya. Jadi dari Senin sampai Jumat kan nggak tahu yang dilakukan apa. Karena di Jakarta kan. Nah, jadi yang baik-baik aja Sabtu Ahad, Senin pulang. PJK pulang Jumat kembali Ahad gitu. Akhirnya saya bilang, terus gimana Bu? Apa yang mesti saya bantu? Gimana menyikapi? Ya sabar. Sabar. Bilang aja, ya Allah bila suamiku lelang pahala untukku, berikan aku kesabaran menghadapi pribadinya. Kalau sudah ingin lari pagi, nggak tahu, sih pergi. Kalau sudah ingin jajan, terus ingin, kemana-kemana. Di rumah tuh banyak aksesoris baru katanya. Padahal saya nggak seperti itu katanya. Nah, jadi keaslian orang kelihatan itu. Makanya sabar. Ya artinya amanus biru, wasobiru, warobitu gitu kan. Bagi orang yang beriman, sabar. Tingkatkan kesabaranmu. Warobitu dan siap-siaplah menghadapi kekurangan suami atau istri. Karena makin lama rumah tangga teruji kesabarannya. Makanya banyak para ibu ya, begitu suami meninggal, 3 bulan tuh gemuk. 3 bulan tuh gemuk. Ya Allah. Mudah-mudahan Bu, aduh, nggak ganggu jenazah merdeka. Ya Allah. Tapi kalau suaminya baik, itu Masya Allah. Setiap ketemu ngobrol suami pasti nangis. Karena ternyata orang baik itu akan kelihatan, baik atau buruk, kelihatan setelah meninggal. Jadi terasa gitu ya, baiknya. Karena wa amma mayang fauna supaya kusupilah. Nah, orang yang bermanfaat itu akan langgeng namanya, sekalipun ada di perut bumi. Kalau sudah meninggal ketawa, menaisi bapak gitu kan. Bapak gini-gini. Terakhir saya nengok seseorang yang wafat suaminya.
mendadak ya. Dia duha, itu rutin. Duha udah antara 40, 30, 35, 40 tahun. Duha, 40 tahun, ya, Masya duha. Kalau pergi, duha dulu. Terus dia nggak pergi ke kantor sebelum mendengar jawaban salam dari istrinya. Pergi dulu, Assalamualaikum. Belum ada jawab, baru Waalaikumsalam. Satu saat, pergi dulu. Ya kade Pak, kata, hati-hati. Kalau makan siang di sini ya. Nah, begitu meninggal dunia, mendadak kan, operasi. Habis operasi, operasi yang kedua, ketiga, tiba-tiba serang jantung, wafat. Bu, kan disunahkan dalam Islam itu menceritakan kebaikan orang kalau meninggal. Selama rumah tangga tidak pernah putus duha. Selama rumah tangga tidak pernah putus baca Quran. Itu saya tidak menghitung berapa ratus kali hatam Quran suaminya itu. Setiap hatam Quran baca gerak-gerak seperti itu. Pak, doain apa? Doain anak-anak katanya. Ya Allah, dengan baca Quran ini solehkan anak saya, ketemukan jodoh, lapangkan rezekinya, rajinkan ibadahnya. Baca kurang lebih 4-5 lembar, dia cium tangan Quran itu. Papa yang dibaca apa? Ya Allah, sebanyak huruf dari Al-Quran yang telah saya baca, sebanyak itulah ampuni dosa-dosa. Dan siapa yang meninggal dunia ketika pergi diizinkan istrinya atau suaminya, itu husnul khotimah. Dan itu terasa Ustaz katanya. Dan kalau sudah bicara bagi-bagi, dia lebih besar membagi pada keluarga saya daripada dia. Ketika ditanya, kenapa Pak? Kan saya nitipkan diri kan. Nitipkan, kalau saya nggak baik sama keluarga mama, ya kebayang takut diusir katanya. Gitu ya. Padahal tidak sekeras itu katanya, keluarga saya baik. Sampai keluarga laki-lakinya mengatakan, kalau bicara orang sosial, lihatlah almarhum. Kadang-kadang dia nggak mau, karena itu prinsipnya. Tidak akan rugi orang yang memberi. Itu prinsipnya. Tidak akan rugi orang yang memberi. Makanya beri bantuan orang lain, pasti Allah akan memberi yang lebih banyak. Dan ini tadi memang kalau sudah pada tiada sebenarnya baru terasa tuh, Terasa. jadi inget lagunya Rhoma Irama itu berarti kalau sudah tiada. Baru Itu terasa. emang kayak Masya Allah. Makanya bahkan ada penyair itu sampai bilang gini, kita tidak sedang mencintai ketika dia ada, tetapi kita sedang mencintai ketika dia tidak ada. Anehnya gitu kan, aikir ayah karena malah paseawai, malah tapi kalau tidak ada malah jadi rindu gitu. Makanya ketika seorang ibu, Allahu Akbar. ayah tapi gering, lebih hade, dalang pahala, gitu. Ya, Gitu Bang. baik. Lanjut lagi tadi ya, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi ini di pertanyaan 357 nih. Pak Ustadz, ini gimana nih, istri saya ini suka nggak nyaman bila ada ibu bapak saya. Ini cara nyikapinya gimana nih? Karena semuanya biar enak aja semuanya, biar hangat lah semuanya kan itu. Apa ya, seorang suami, seorang istri itu, kalau dia beriman, pasti urutan pertama, man salimal muslimuna milisani wa yadihi. Orang lain merasa nyaman dengan lisannya dan perbuatannya. Jadi apakah mertuanya yang tidak bikin nyaman gitu ya, atau mantunya, itu penting gitu ya. Karena ternyata rumah tangga itu kan banyak tangganya. Salah satu sabar dalam menghadapi keluarga. Saya lihat orang-orang yang baik sama mertua kan, katanya orang tua itu permata ya, mertua itu mutiara. Jadi kalau kita mau melihara baik kepada mertua, itu melihara mutiara. Permata itu orang tua. Nah, mantu itu katanya hiasan surga. Cucu itu riyadul jannah, taman surga. Jangan sampai permata hilang dari kita dengan cara tidak baik sama mertua. Saya lihat di salah satu TV swasta ya, dia mau pisah dengan suaminya boleh, tapi jangan pisahkan saya dengan mertua saya. Saya pisah dengan kamu katanya, tapi saya nggak bisa pisah dengan ibumu. Terus ditanyakan, kenapa? Kata, ibumu tuh baik katanya. Ibumu tuh baik katanya. Tapi kenapa kamu anak sebagai anaknya nggak baik sama saya? Baru disadarkan anak itu. Ternyata selama ini mertuanya sangat baik sama. Disekolahkan sampai S2, dibikinkan rumah. Sama mertuanya itu. Sampai terakhir dia bilang, saya nggak mau kehilangan mertua. Kalau suami saya hilang. Saking baiknya. Dan itu ternyata baik sama mertua itu ladang pahala. Wah, pahala luar biasa. Kalau sama ibu sayang, saya kira wajar. Dari daging kita kan. Tapi kalau sama mertua sayang itu lebih dari wajar.
Karena itu orang lain ya, orang lain. Tapi orang lain yang bisa jadi pengganti ibu kita. Nah, karena itu bila merasa kurang hangat dengan mertua, tugas suami adalah mendamaikan. Mungkin bisa acara kalau saya dengar dari teman saya, kumacing geus akur can nyonya jeung orang tua, udah cenah. Kenapa diikuti keinginannya? Apa keinginannya? Ingin piknik berkala katanya. Jadi nah mudah sekali piknik dengan mertuanya. Piknik, belanjain yang sederhana sesuai kemampuan. Di tempat piknik itulah terjadi kedamaian yang luar biasa. Itu yang dalam hadis rawihu qulubakum sa'atan pasatan. Refreshing kalian saat-saat tertentu karena refreshing itu bisa mendamaikan. Artinya kan memang tadi kuncinya ada salah satu keinginan yang diikutin itu juga menjadi lumayan jadi luruh juga tadi ya, karena ketika masing-masing pak kekeh nggak ini jadi semua juga jadi pada nahan juga sebenarnya. Jadi yashrah sadroh istilah Quran itu. Keterbukaan hati itu penting. Kenapa sih? Nah, apa maunya mama? Maunya gini-gini, udah siapin. Apa maunya si teteh? Gitu. Jadi saling melengkapi seperti itu. Baik, luar biasa ini. Lanjut lagi, pemirsa di rumah di 854 ini tadi. Ini anak sambung ini sering bikin masalah ini. Ini masih SMP sering bikin masalah. Saya harus gimana karena takut apalagi ya anak sambung dalam tanda kutip bukan dari darah daging tetapi takut menyinggung yang lain-lain. Ini gimana katanya? Ada hadis gini, al-wahdah khairum min jisu. Hidup menyendiri, memisahkan diri lebih baik daripada berkumpul malah nyala amarah, nyala konflik, tambah nyala. Jadi kalau bisa diatur waktunya, ketemunya dibatasi. Karena kalau sudah sering ketemu malah tambah marah, berarti kita harus jaga jarak. Gimana supaya dia sono. Nah, tapi ada beberapa orang tua ya, karena sambung itu jadi berubah akhlaknya. Ketika saya tanya apa hal kecil besar katanya. Setiap hari istimewa saya perhatikan dia. Contoh lah ulang tahunnya. Mau apa? Pak minta sepeda aja. Beliin sepeda. Tapi ternyata teman saya bilang dikasih sepeda aja katanya jadi baik. Coba bikin kejutan. Akhirnya saya ngobrol dengan isi nabung. Itu Masya Allah sampai 8 tahun dia saum Daud. Karena ingin menggembirakan anak sambung. Jadi jatah makan siangnya digunakan untuk beli motor. Pas ulang tahun keberapa lah. Dia minta sepeda juga, tapi sepeda balap. Hanya bikin kejutan, dibelikin motor kan. Kaget kan anak itu. Jadi siapa yang bikin kejutan untuk kebaikan dalam rangka menyayangi, insya Allah kuwatu syaksiyah. Sumber dayanya itu akan berubah kepada kebaikan. Saya tidak pernah seumur serumah tangga 20 tahun dengan isi sekarang katanya. Anak sambung saya mencium tangan saya, kecuali waktu itu. Karena motor itu. Jadi ternyata fi'lul ma'ruf yaqi masuri asui. Pekerjaan yang baik akan menghindarkan keburukan yang akan terjadi. Makanya ada istilah fastabiqul khairat, berlombalah kepada yang terbaik. Bikin kejutan hal-hal yang sifatnya positif. Alhamdulillah sampai sekarang baik. Waktu nikah itu asalnya kan emangnya yang jadi wali. Hanya musyawarah besar, udah mengurus itu aja. Coba tanya siapa walinya. Minta sama bapak sambungnya. Karena ketika saya ingin motor sampai ke impi-impi, tidak ada yang membelikan. Kecuali bapak sambung. Nah itu, jadi tidak mungkin lah anjing itu marah kalau dikasih daging. Gitu ya. Jangan diharapkan orang itu datang kalau yang disiapkan itu bukan yang baik. Gitu Pak. Jadi kalau hubungan satu sama lain bisa yang ini ternyata yang ini tadinya mimpinya ini terus ini juga dengan segenap hati ini akhirnya ketemu malah jadi indah tadi. Iya. Dan lanjut lagi tadi. Bisa di rumah kita akan lanjut kembali, masih ada satu segmen dan 15 menit ke depan kita akan coba lagi dan luar biasa ini pertanyaannya masih banyak. Dan jadi pemirsa di rumah harap sabar, kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan.
ASU. Mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asu setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Abdi teh menarik jaipong engkau. Kasuan suat durian dipaksa megat. Emut-emut abang sambil dirama. Udah gelisah. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini, masih ada satu segmen ke depan dan ini kita akan coba bahas ya, mudah-mudahan gini nyampe ya. Pak Ustadz, ini gimana nih? Ini 602 nih, calon mantu itu selalu menangguh-nangguhkan buat nikah nih, sehingga kami sekeluarga tuh sudah khawatir banget nih, takut terjadi kenapa-kenapa nih. Apa yang bisa dilakukan nih? Ya, ada di sini. Idza qasara al-abdu bin nikah ibtalahullah bil hammi. Apabila engkau menangguhkan nikah, maka tunggulah bencana kesedihan. Khawatir ada bencana. Dan pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan. Tapi ada yang harus disegerakan. Salah satunya menikah. Saya meragukan kalau begitu agama calon mantunya ya. Karena agama itu harus menyegerakan nikah, mempersulit cerai kan. Cuma faktor cuma satu, komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan bapak calon besan, ya dengan ibu calon besan, dengan keluarga besar ini gimana. Kayak kemarin tuh waktu saya nikahkan di satu tempat, dia cerita gimana Pak, udah beres? Oh ini keinginan bersama Pak Ustadz. Oh alhamdulillah. Berapa lama nih kenalnya? 2 tahun. Oh, nggak pernah kelihatan apa ya saya bilang. Itu kesepakatan kami. Jadi kalau Siga nggak punya pacar aja anaknya itu. Setelah S2 baru lah kerja baru menikah. Jadi tolong dikomunikasikan dengan baik ya. Karena usia kan terus naik ya. Sedangkan target nikah tuh harus dari fahis sofal jamil. Bikinlah program yang indah-indah. Pokoknya nih, 19 tamat SMA. Tambah 4 berarti 23 ya. 23 S1 lah. Nah, 24 S2, 25 nikah. Saya nikah 25 ya. Istri 23. Jadi nanti punya anak di saat produktif. Jangan sampai usia terlalu tua punya anak kita sudah tidak produktif. Nanti bisa ke panti asuhan anak kita. Sedangkan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriatan di apa? Hendaklah kalian khawatir kalau anak-anak kalian itu lemah ekonominya, lemah fisiknya. Dan sebaik-baik amal adalah amal tangan di atas daripada di bawah. Berarti memberi itu lebih baik daripada menerima kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Perempuan udah segini, udah kerja, udah beres segala macam, bismillah nikah. Dan kalau misalkan ada teman saya nih tadi, usia sekarang 45-an gitu, masih belum nikah. Tapi karena udah mikir ketika nanti kalaupun nikah nggak akan punya anak katanya tadi. Takutnya karena takut nanti malah begitu anak saya lahir malah nanti saya ini malah manggil kakek katanya. Jadi jadi bukan bapak. Itu pertama. Yang keduanya gini katanya takutnya nanti tapi gimana kalau misalkan saya menikah ini buat menua bersama aja tidak akan punya anak katanya karena ngelihat situasi yang lain-lain itu apakah bisa dibolehkan juga atau gimana? Iya. Nih punten nih kepada salah satu yang sering dengar ya. Itu menikahnya usia 49 perempuannya. Lakinya 51. Ketika saya tanya, saya nikah bukan niat punya anak, niat ibadah. Niat ibadah. Karena secara umur udah nggak mungkin punya anak. Karena kata Sina Umar gini, seandainya usia aku 1 minggu lagi saya akan menikah. Karena ada pahala yang tidak dapat kecuali dengan pernikahan. Coba, 1 rakaat sholat yang sudah nikah, itu 60 rakaat yang belum sholat, yang belum nikah. Khotbah saja baru sempurna kalau sudah nikah. Bahkan yang mau mimpin pesantren, meskipun ngajinya udah molotok, udah masagi, kalau belum nikah juga tetap masih belum saja. Belum teruji lah pokoknya tadi. Belum lagi dalam segi cari nafkah. Itu lebih dari anak tuh. Nafaqatul rajuli mal ahli, nafkah seseorang yang berikan kepada anaknya itu termasuk jihad fisabilillah. Man qada ala yalihi kana qal mujahidi fisabilillah. Siapa yang berjujuran keringat menghidupi keluarganya semangat jihad fisabilillah. Nah,
Tapi anak-anak zaman sekarang ini tadi ya, anak-anak generasi Z ini kan kecenderungannya berpikir sangat logis gitu, mencari sesuatu yang materi gitu tadi. Belum rekening, belum good rekening. Rumah juga apalagi zaman sekarang mahal-mahal gitu tadi ya. Mobil juga jelas masih cicilan yang lain-lain gitu tadi ya. Artinya belum ke prewedding, belum nanti, belum jalan. Ya kebayang lah ternyata gitu ya. Saya ngebayanginnya aja mereka udah kayaknya nggak mungkin lah gitu tadi. Nah ini gimana tadi? Jadi gini, kalau nikah di matematikan semuanya nggak akan nikah. Nah, ini. Tapi kalau orang bule itu kan cara berpikirnya materi tadi ya. Cara berpikirnya eksak, cara berpikirnya logis, sehingga ya jadi kebanyakan malah jadi nggak punya, dia jadi nggak kawin, hidup membujang. Kemudian juga kalau nggak gitu juga percaya gitu tadi ya, hidup yang tanpa anak, atau juga bahkan mati sampai tua gitu, ini gimana? Dan kalau orang sudah logika banget ya. Ya. Nauzubillah, dia akan mengesampingkan di mana Allah. Gitu kan ya. Jadi kalau sudah diakalin semua, nanti ilmu pasti pun kalau Allah dilibatkan, lama-lama nggak pasti. 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 5 1. Tidak pasti. Lama-lama angka tuh hilang. Ada yang lebih pasti. Makanya ketika saya menikah tuh, ta'aruf itu bukan hanya dengan calon istri ya. Ya konsultasi juga kan. Saya datang ke Istiqomah, ke Kairusyad, terus datang ke Ustadz, kalau nikah di matematikan katanya. Mau nikah-nikah. Keren ini. Dan kalau ini didramatisir, maka kehadiran Allah itu dikesampingkan, ini bahaya. Jadi musyrik katanya. Padahal terlalu banyak orang yang dari nol, ternyata dengan sayang sama istri, tambah rezeki. Luar biasa. Penting apa rumusnya? Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Udah, ciptakan takwa dan kasih sayang. Pasti rumah tanggamu akan dijaga oleh Allah. Saya sempat berpikir gitu ya. Ya, gaji segini, umpamanya keluarga banyak gitu kan. Sementara tuntutan hidup ini gimana? Ini anak orang lain gitu kan. Sempat berpikir juga, tapi ternyata setelah dijalani kayak SD ke SMP lah. Saya bingung. Ada aja tuh rumah ada, mobil ada, semua ada, Masya Allah. Sampai saya berpikir ya, oh ternyata kehadiran Allah itu ada ketika orang itu nikah. Karena rumusnya gini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu ya. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Coba, sayang sama orang lain aja, teman tuh mendatangkan kasih sayang. Ini sayang sama istri yang telah menyerahkan dari ujung rambut, ujung kaki pada kita, kebayang. Padahal baru menggunakan ilmunya Allah, Rahman Rahim doang gitu. Itu belum sampai peribadatannya, belum sampai yang lain-lain, baru kasih sayang doang, sudah cemburu ini tadi. Bisa itu, jadi gitu. Jadi kalau bisa, komunikasi dengan baik. Calon mantu, calon besan, segerakan. Dan itu kalau nanti ada masalah nanti. Gitu Pak. Keren ya, ini masukannya luar biasa ya. Jangan nanti. Kalau nanti, waduh, semuanya takut semakin terlambat tadi. Lanjut lagi Tan, ini. Nah, ini gimana katanya tadi ya? Ini sudah 1 tahun nih, 905 nih. Sudah 1 tahun ta'aruf nih, masih belum ada kecocokan nih. Apakah mundur atau lanjut atau gimana nih? 1 tahun mungkin juga dianggap sudah cukup, ini gimana tadi? Ta'aruf itu bukan lamanya ya, tapi kualitasnya. Ada kawan saya sebulan, 2 bulan, ada yang bahkan 1 minggu, sampai sekarang awet. Sampai sekarang awet. Minggu doang. Ada yang 4 bulan, ada yang 4 tahun malah nikahnya cuma 1 tahun. Benar tadi emang Iya, jadi 1 tahun itu bukan ukuran. Kalau merasa belum cocok ya mungkin cari yang cocok. Karena putus itu tidak identik jelek. Daripada cerai setelah nikah, lebih baik putus sebelum nikah. Dan cerai pun tidak identik jelek ya. Karena al-wahdah khairum min jalisub. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan pribadi yang tidak cocok. Karena nikah itu kan targetnya kesenangan. Jadi suami wajib menyenangkan istri. Istri wajib menyenangkan suami. Semua anak wajib menyenangkan orang tua. Kalau target itu tidak tercapai, ngapain nikah? Nah, makanya ada hadis ini. Sahabat nanya Rasul, apa ciri rumah yang barokah itu? Apa konstruksinya? Mungkin taman, mungkin arsitekturnya. Nabi mengatakan ini, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babaribki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan dalam rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi rumah yang barokah itu bukan identik dengan konstruksinya, tapi kasih sayang. Itu yang menyebabkan baiti jannati itu kasih sayang. Rumahku adalah surga. Masya Allah, baiti jannati ya, rumahku surgaku dan
surga itu ada dalam tadi Ya, ada dalam. jangan dulu keluar. Lanjut lagi Tad, ini masih ada 5 menit lagi. 580 ini pembagian waris Tad. Ada ahli waris yang ya masih dibilang serakah juga mungkin ini ya, tetapi ya masih tetap dalam artian pokoknya saya sakit apalagi suka ada istilah yang diamanatkan sama orang tua Iya, apalagi iya. juga bagian yang ngurus yang lain-lain. Gimana Tad? Ya hati-hati, ada hadis ini. Man jamal mala bighairi hakim. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar. Salatullah, Allah akan mengeksekusinya bil ma'i dengan kebakaran. Dengan banjir, batin, kebakaran, atau gempa, wasyar atau ketipu. Nah, salah satu mengumpulkan harta tidak wajar adalah waris tidak adil. Berarti ngambil jatah saudara sendiri. Kalau saudara sendiri diambil, kebayang orang lain. Makanya bila ada yang rakus salah satu, tolong diingatkan. Diingatkan terus. Soalnya kasihan. Mungkin 2-3 tahun dia kaya. Ya. Tapi kesalahannya yurisul faqru akan mewariskan kemelaratan. Dan itu pasti tadi ya. Pasti. Itu pasti. Pasti. Ini kayak di satu sisi mungkin bagi orang yang tidak nginin tuntunan agama kayak yang biasa aja gitu ya. Iya. Padahal itu nanti itu bakal Itu bom waktu. tinggal waktu aja sebenarnya Tinggal tadi. waktu. Saya pernah menemukan orang yang ya dijual rumahnya Oke. oleh anak paling besar, paling disegani. Ketahuannya setelah pembagian waris. Rupanya dari sana ngambil, dari saudara-saudara ngambil. Jadi sebutlah 10 miliar umpamanya. Adik-adiknya cuma 2 miliaran. Menurut jumlah, yang paling besar itu paling lama. Ya. Tidak habis. Ternyata yang paling hancur yang pertama. Yang 10 miliar. Yang 2 miliar malah berkah terus. Karena dengan cara halal. Makanya hati-hati. Kalau sudah ada di sini. Ra'su dzunub al-kadzab. Puncak segala dosa adalah bohong. Nah, ini Nah, kalau sudah tidak ada dosa yang tidak ada bohongnya. Kalau terus terang nggak ada masalah makanya nih saya jual nih harganya segini. ya. Jadi kita punya laba segini. Nah, laba ini dibagikan kepada keluarga besar. Karena itu tanah kami. Bukan tanah saya kan. Jadi dia ketawa sama-sama, dia merita sama-sama, itulah kami. Jangan sampai ngampar-ngampar, nabuh-nabuh gitu ya. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa ini. Gitu ya. Mudah-mudahan semua pemirsa di rumah ya harus terus belajar tuntunan agama karena kalau enggak juga waduh kerusakan itu hanya tinggal nunggu waktu tadi. Betul ya? Luar biasa. Lanjut lagi Tan. Ini gimana tadi ya? Pinjam emas nih 783 nih. Pinjam emas boleh nggak nih diganti dengan bayar uang Tan? Karena ya harga emas segini kan fluktuatif. Harga emas makin segini jadi otomatis jadi harus ini gimana Tan? Ya. Jadi gini. Pinjam meminjam itu harus ya selalu keterbukaan ya. Kalau hasil kesepakatan bayar emas lagi ya emas lagi. Umpamanya kalau dengan emas lagi berarti uang boleh seharga emas lagi. Kayak ada yang berangkat haji dijamin sama dia. Berangkatlah tahun 2000 sekian lah. Jadi ongkosnya cuma 20 sekian ya. Janjiannya nanti setelah ada nanti putra teteh diberangkatkan. Sudah ada ternyata jadi 35 kan. Boleh tidak boleh karena perjanjiannya satu ongkos haji. Nah, satu ongkos haji kan. Kesepakatan ya? Nah, kesepakatan. Emas pun sama. Kalau umpamanya pinjam emas, Pak Agung saya pinjam emas nanti bayar emas lagi 10 gram umpamanya. Tetap 10 gram. Kalau dengan uang seharga emas 10 gram waktu pas bayar. Boleh kalau begitu. Namanya antarudin, ridho sama ridho. Yang salah itu pinjam emas tahun 80, nah dibayar emas tahun 80 juga salah. Kalau pasti masuk naik terus kan. 10 gram tahun 80 beda dengan 10 gram tahun 90. Makanya mesti terbuka di situ. Kalau umpamanya dengan uangnya seharga emas sekarang atau dulu, tapi sebaiknya seharga emas sekarang. Karena pasti itu ada yang dirugikan kan. Kalau ada yang dirugikan pasti akan innahu la yuflihu dzalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka merugikan orang lain. Luar biasa. Gitu ya. Tapi ini gimana tadi ya? Kalau misalkan justru malah yang mau nagih itu malah yang takut, malah yang tidak enak, tetapi yang ditagihnya malah ngamuk ini. Ini tuh emang hukum utang piutang apa kayak gini apa gimana Tan? Atau Yes. hanya oknum aja? Jadi sebetulnya ya kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, lihat bayar utangnya. Kalau dia disiplin bayar utang, pasti.
Itu baik orang. Ini bagian dari ciri-ciri jadi orang yang ya minimal respect lah gitu Respect tadi. ya. Dan kalau sudah di backlist di semua bank itu repot. Saya sempat ya, kenapa nih kok nawarin kendaraan? Hampir tiap hari ada selalu. Akhirnya saya cek kan, Ya, ya. Kenapa saya bilang nawarin sama Pak, bayarnya lancar katanya. Jadi Oh, kami ya, merasa ya, ditolong. ya, ya, Oh ya, iya ya, kalau ya, gitu. Saya hari ini saya nggak bisa, saya bilang tahun ini saya sakit juga. Ya, ya, ya. Jadi ternyata orang baik itu akan baik dari mulut ke mulut, itu termasuk iklan dia ya sebetulnya. Makanya hati-hati kalau dia pinjem begitu cepat bayar hesa itu wah syar kata. Itu bangsat. Luar biasa. Baik. Dan sayang sekali ini waktunya Ya. habis pemirsa di rumah. Sayang sekali waktunya habis. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menyimak kita semua dan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Maka tadi Ya. kita kasih pemirsa doa. Semoga kita mendapatkan baiti janati. Amin, ya Allah. Jadi suami perantara kebaikan untuk istri, istri perantara kebaikan untuk suami, dan anak-anak juga jadi perantara kebaikan untuk orang tua. Terlalu banyak orang yang merindukan baiti janati, ternyata cuma hayalan. Tapi kita harus berusaha menciptakan rumah tangga yang surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kalau berdepan ketemu lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan Rabu depan kita dikasih umur oleh Allah, masih sehat walafiat. Kita akan mencoba dengan tema yang lain. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang berlokasi di wilayah selatan